Halo guys. Nah, aku sekarang lagi sama my dolls. Nah, namanya ini kalian wajib kenal dulu ya. Namanya Maisha. Nah, dia itu baik banget sama aku. Dia lagi nemenin aku belajar buat video buat kalian semua. Nah, sekarang kita akan tetap bahas di satu topik yang sama. Apa itu? Oke, sekarang saya mulai share screen ya. Ini aku di sini ya. Sebentar. Apa sih yang bakal kita bahas hari ini, Kak? Gitu kan. Okay, we now learn about AKM. Kita bakal bahas soal AKM. Nah, sekarang kita bakal mulai bahas tentang AKM bersama dengan saya lagi, Esther Natasha Panjaitan. You can call me Esther. Oke, kita start. What we will start? Nah, oke. Soalnya itu kandungan vitamin pada buah. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah virus tertular virus corona. Salah satu caranya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah dengan cara mengkonsumsi vitamin C. Masyarakat Indonesia angka kecukupan gizinya atau AKG vitamin C adalah 75 mg per hari untuk anak laki-laki usia 13-15 tahun dan 65 mg per hari untuk anak perempuan 13-15 tahun. Kebutuhan vitamin C tercukupi setiap hari mengkonsumsi 100 gram buah yang disajikan dalam bentuk tabel di samping. Nah, ini stimulus soal cerita, ada cerita dan ada tabelnya. Jadi kalau diperhatikan ini sebelum masuk ke question atau pertanyaannya. Mengkonsumsi buah, ada buah mangga, belimbing, nanas, markisa, jeruk. Nah, kebutuhan vitamin C yang tercukupin ada 1/2%, 23/50, 3/5, 40%, ada 37/1/3%. Nah, di sini tuh kalian wajib pahami bahwasannya di soal ini kita wajib perhatikan lagi apa yang diperhatikan Kak gitu kan. Ingat nggak tadi yang kakak bahas tuh tentang domain, subdomain. Nah, di sini tuh domainnya apa? Ayo ditebak. Domainnya itu adalah terkait, kita lihat di sini ada konteks-konteks pecahan. Berarti ini domainnya di bilangan. Nah, subdomainnya apa Kak gitu kan? Oke, kita masuk ke soalnya ya. Apa yang dibahas? Oh ya, di sini wajib kalian perhatikan ada bacaan apa nih Kak gitu. Ini di sini bilang apa? Informasi soal berikut untuk soal nomor 1. Berarti soal yang ini, informasi soal yang ini, itu cuma berkhusus untuk soal nomor 1 saja. Oke, soal nomor 1 adalah Arman mengkonsumsi 100 gram buah belimbing, nanas, markisa. Jumlah vitamin C yang diperoleh sebanyak apa? Sebanyak berapa gram gitu kan? Ada gramnya gitu kan? Ingat, ada satuannya gram. Kita balik lagi ke soal. Dia bilang tadi buah belimbing, nanas, sama markisa. Iya ya? Oke. Nanas sama markisa. Berarti kan dia bilang berapa gram yang dikonsumsi vitamin C-nya yang diperoleh dalam itu kan. Sebanyak berapa gram gitu kan. Nah, kalau dia bilang ada 3 ini, berarti kita wajib menjumlahkan ketiganya, kemudian nanti kita kalikan dengan 100 gram. Karena dia mengkonsumsi buahnya itu ada 100 gram. Oke, gimana sekarang gitu kan? Caranya itu tadi kan kita bilang domainnya tentang bilangan dan di sini kita mengasah kemampuan penjumlahan. Menjumlahkan gitu. Sebentar Kakak ganti dulu penanya. Sedikit aneh warnanya. Kita ganti warna putih saja ya. Oke, menjumlahkan buah belimbing, nanas, dan markisa. Kemudian kan tadi kita bilang mengkonsumsi buahnya 100 gram kan. Nanti kalian kalikan dengan dikali dengan 100 gram. Oke, sekarang sama dengan
Tadi buah belimbingnya itu ada 23/50. Kemudian ditambah buah nanasnya 3/5. Kemudian buah markisanya ada 40%. Oke, enaknya diapain ini, Kak? Menurut Kakak, sebaiknya dia dirubah ke pecahan biasa semua. Berarti ini kan tetap 23/50 ya. Ditambah 3/5. Ditambah 40% itu kan sama dengan 40/100 toh. Dikali 100 per 100 gram maksudnya. Nah, kita kalau kayak gini kan kalau menyebelahkan pecahan itu mesti sama ya penyebutnya. Ingat ya, sama penyebutnya. Kakak samain 100, kita cari KPK-nya. 100 bagi 50, 2. 2 kali 23 itu 46. 100 bagi 5 itu 20. 20 kali 3, 60. 100 bagi 100, 1 kali 40, 40. Dikali 100. Oke, ini coret ya 100-nya bisa ya. Ini tambahin 46 tambah 40 tambah 60. Itu sama dengan 146 gram. Jadi, jawabannya adalah, konsumsi buahnya adalah 146 gram. Nah, ini tuh salah satu bentuk soal isian. Kenapa isian? Dia itu hanya membutuhkan satu jawaban tepat. Nah, satu jawaban tepatnya itu bentuknya angka. Ya udah 146 aja. Gak usah pakai gramnya ya, karena satuan ini sudah ada di sini. Jadi kalian cuma cukup jawab 146. Oke, itu aja. Gak sisa, gak gampang. Tapi kamu wajib pahami konsepnya. Konsep dasarnya itu tentang pecahan, tentang bilangan. Domainnya itu tentang bilangan. Nah, kamu itu wajib jangan lupa terkait mengkonsumsi buahnya berapa gram gitu kan. 100 gram. Itu wajib dikalikan dengan 100 gram. Kalau kamu tidak mengalihkan 100 gram, kamu pasti bakal dapat jawabnya jadi aneh nanti. Oke. Nomor 1 selesai. Selesai. Finish. Kita masuk ke nomor 2. Informasi soal berikut untuk soal nomor berapa? Nomor 2. Terkait hasil tangkapan nelayan. Oke. Ini terkait narasi singkat sih. Negara maritim ini. Seorang nelayan berlayar menangkap ikan hasil laut gitu kan. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada tongkol, kerang, cangkalang, ada kepiting, tenggiri, gurita. Nah, itu disebutin. Nah, ini tuh kalian wajib perhatikan apa yang di sini gitu kan. Yang kalian perlu perhatikan ini, udang itu berapa gram? Ini pasti ini berhubungan nanti. Yang pasti dihubunginya dengan soal-soalnya pasti nanti dengan ini. Kita lihat ya ke soal berikutnya. Pasti dia berhubungan sama soal-soal yang di sininya. Apa gitu kan. Oke, kita lihat soalnya apa gitu kan. Nah, nih. Apa ini soalnya gitu kan. Kelihatan ya soalnya. Belum buka kitanya. Nah, di soal nomor 2, berdasarkan data tersebut, jodohkanlah. Nah, kan bentuk soalnya adalah menjodohkan. Jodohkanlah pernyataan pada jalur kiri. Nah, jalur kiri di dalam ini. Jalur kiri dengan jawaban yang ada di jalur kanan. Oke. Nah, tadi aku bilang kan ada terkait belakangnya tadi kan tentang udang, cumi itu berhubungan kan. Nah, ini dia jumlah berat udang dan ikan tuna itu berapa gitu kan. Selisih berat kepiting dan cakalang itu berapa, jumlah berat kerang dan ikan tuna itu berapa. Selisih berat ini itu berarti ini domainnya tentang apa? Coba kakak saya. Domainnya apa? Coba dipikirkan ya. Domainnya itu adalah tentang bilangan. Nah, kita masih tentang bilangan. Oke. Kemudian, apa yang bakal diuji di sini? Jumlah selisih. Berarti ini kita disuruh ngapain? Menghitung jumlah atau selisih dari ikan itu, ikan tangkapan laut. Nah, ini berbau dengan itu, gitu. Oke. The question number 1. Kita bakal jodoh-jodohin ya. Jumlah berat udang dan ikan tuna. Nah, kalian lihat dulu di sini ya. Jumlah berat apa tadi?
udang dan ikan tuna. Boleh dilihat dulu. Udang dan ikan tuna. Mana? Udang ini, yang ini ya, 25,5 gram. 5 kilogram ya, kilogram. Habis itu, tuna, mana tuna? Tuna. Tuna yang bawah ya, 1/5 ya. Oke. Jadi 1/5. Oke, sekarang kita jumlahin. Karena dia minta jumlah, kita jumlahin ya kan. Tadi berat udangnya 25,5 ditambah dengan 1/5. Oke. Nah, di sini tuh kalian bisa pakai banyak cara ya. Kalau kakak sendiri lebih nyaman pakai cara ngubah mereka ini dua ke desimal. Kenapa kak bilang desimal? Karena lebih mudah sebenarnya. Gimana kak gitu kan? Ini kan udah bentuk desimal ya, 25,5. Sedangkan ini 1/5, ini 10 ditambah 1/5 itu berapa sih kak sebenarnya? 1/5 itu sama dengan 0,2 sebenarnya adik-adik. Ini kalian jumlahin 25,5 tambah 10,2 itu sama dengan 35,7 ya. Bentar. Oke, 35. Nah, ini jawabannya 35,7. Nah, kita lihat di sini ada nggak jawabannya 35,7? Nggak ada ya. Nah, di sini tuh kan ada satu belakang koma toh. Ini kalian bisa ngubahnya jadi gini, 35,7/10. Ini juga boleh. Jadi jawabannya ada di bawah ya. Nah, kalau kalian merasa ini sulit, kalian bisa ngubah ini dua-duanya ke bentuk pecahan. Itu juga boleh. Gimana kak bentuk pecahan gitu kan? Ini berapa nih? Bentuk pecahannya ini kan sama dengan 2,55 1 belakang koma per 10 ditambah. Ini udah pecahan biasa, jangan pecahan campuran. 10 kali 5, 50 tambah 1, 50 sah. Tuh. Ditambah, dibagi 5. Nah, ini penyebutnya belum sama toh, disamain per 10 toh, KPK-nya 10. Kemudian ini tetap 255 ditambah 10 bagi 5, 2 kali 5 1 itu sama dengan 102. Ini dijumlahin atasnya ternyata hasilnya 357/10. Ini juga bisa sama dengan 7/10. Seperti itu. Jadi caranya itu banyak. Jadi kalian bisa, kalau kakak sih udah mahir ya, mungkin bisa dibilang kakak mahir. Kakak bisa banyak konsep yang kakak gunakan. Kakak bisa ubah kepecahan biasa, atau kakak bisa mengubah kepecahan desimal ke bentuk desimal, atau kakak bisa mengubahnya ke persen. Itu terserah kalian. Makanya itu kakak bilang kalian wajib pandai-pandai untuk memakan tentang konsep-konsep itu. Oke. Untuk question 1 itu dari daftar jawabannya di bawah. Oke, untuk question number 2, selisih berat kepiting dan cakalang. Tadi berat kepitingnya 50,20, cakalangnya, mana cakalangnya 25,3/. Oke, kakak buat ini ya, kepiting kurang cakalang. Di sini kakak buat ya. Kepiting kurang cakalang. Tadi kepitingnya 50,20, cakalangnya 25,3/4. Kan? Nah, kalau kakak sih nyamannya tetap sama ke bentuk desimal biar nggak susah. 50,20 kurang 25 ini ditambah. Kalau 3/4 ini sama dengan berapa, Kak? Berapa itu? 0,75. Ini kalian 50,20 dikurang 25 tambah 0,75 itu 25,75. Kemudian kamu kurangkan. Kalau udah tinggal kurangkan ya nggak terlalu susah ya. 24,45. Jawabannya mana? Ternyata yang jawaban nomor 2 ini berhubungan dengan yang ini. Oke, mungkin pertanyaan nomor 3, 4, dan 5 ini bisa dicodokan sendiri. Nanti kakak lihat ya, kalian udah mengerjakan nggak? Kalian paham nggak sih sebenarnya dengan konsep ini? Nah, sedangkan kalau misalnya yang ketiga ini, yang kelima ini, jumlah berat rumput laut, gurita, dan ikan tuna, ya kalian tinggal jumlahin. Rumput laut yang ini, mana rumput laut yang di bawah?
kemudian nomor gurita ini, kemudian ditambah dengan ikan tuna. Ini. Mungkin kalian bisa jumlahin itu ya, nanti di rumah masing-masing. Ini juga nomor 3, 4, 5 itu kalian coba kerjain sendiri. Kalian kan sudah tahu bahwasanya ini tentang menjodohkan. Nah, ini konsep dasarnya tentang domain bilangannya, domainnya tentang bilangan. Nah, ini tentang menjumlahkan, mengurangkan kompetensinya. Jadi, kakak harap ini kalian kerjain. Oke, kita masuk ke soal number 3. Number 3 atau nomor 3 kita bakal bahas apa sih di sini gitu kan. Tadi kan kita bahas tentang bilangan-bilangan terus ya bosen gitu kan. Sekarang kita bakal bahas terkait apa gitu. Ini kita lihat ada brosur, ada ceritanya gitu kan. Sebuah acara jalan sehat disponsori oleh Bank Makmur. Dalam acara tersebut diundi beberapa hadiah menarik. Selain 7 hadiah grand prize seperti gambar di samping, nah, dia bilang kan gitu. Ani merupakan salah satu peserta yang ikut jalan sehat. Dalam acara tersebut diikuti 500 orang. Setiap peserta memperoleh satu kupon untuk memperebutkan hadiah tersebut. Kemungkinan Ani mendapat hadiah tersebut adalah kemungkinan. Dia tadi bilang ada, ini kita baca teksnya lagi sebentar. Oke. Dia bilang di sini ada 50 hadiah hiburan menarik lainnya. Dan di sini bilang ada 7 hadiah grand prize. Kalian bisa lihat ini ya, 7 hadiah grand prize itu maksudnya gimana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 hadiah grand prize itu ada tiket umroh, sepeda, TV berwarna, sepeda gunung, kulkas, handphone, dan meja belajar. Itu maksudnya 7 grand prize. Sedangkan hadiah hiburan lainnya itu ada di sini. Hadiah menarik lainnya itu di sini. Ternyata di sini ada 50 gitu kan. Questionnya apa Kak tadi kan? Kemungkinan Ani mendapat hadiah tersebut adalah berapa gitu kan? Saya jawab soal ini. Gimana ya Kak? Oke. Nah, kalau tentang kemungkinan, saya dulu kata. Kalau tentang kemungkinan, Kak jangan di atas ya. Kemungkinan itu berhubungan dengan peluang. Peluang, berarti ini topiknya di kelas 8 ya. Kelas 8. Biasanya peluang itu contohnya aja ya Kak, kasih contoh. Misalnya kamu punya satu koin itu koin uang ya, koin uang yang biasa kalian mainin, ada kan ada angka, ada gambar tau. Nah, kalian lempar koinnya 1 kali. Nah, kemungkinan munculnya yang angka berapa kali kan? Kita kan tahu kan kalau angka gambar gitu kan. Koinnya ada angka, ada gambar. Nah, kalau misalnya dia muncul angka, berarti kemungkinannya apa gitu kan? Oke, kita jawabnya kita cuma gini. Jumlah kemungkinan angka dibagi dengan jumlah kemungkinan yang ada. Jadi jumlah yang munculnya angka kan cuma 1 kali. Kemungkinan yang ada 1, ada 2. Berarti 2. 1/2. Jadi konsep dari peluang itu berhubungan dengan itu gitu. Oke. Nah, konsep peluang tentang itu nanti kalian bisa terapkan di sini toh. Oke, kalian bisa terapkan ke sini. Tadi Kakak bilang gitu ya. Peluang kan ya. Oke. Jadi konsepnya itu berhubungan sama ini deh. Soal-soal yang ada di sini. Apa nih? Oke, sekarang kita coba hitung dulu ya. Apa yang mau kita hitung dulu pertama? Hitung jumlah hadiah. Yang ada.
Oke, tadi kan dia bilang 50 hadiah hiburan menarik lainnya. Berarti di sini ada 50 toh. Yang bawah ada 50 toh. Nah, hadiah grand prize-nya kan ada 7. Nah, ini kan ada tiket-tiketnya toh. Satu tiket umroh ini kalian jumlahin 1 tambah 1 tambah 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 1 10. Berarti tambah 10. Berarti jumlah total hadiahnya ada 60. Tadi jumlah pesertanya ada berapa? Jumlah peserta yang ikut itunya ada 60. Ada 500 toh. Nah, kemungkinan kamu itu gimana gitu kan? Kemungkinan Ani ya ini jumlah hadiah per jumlah peserta. Berarti 60 per 500. Kalau kamu jawabin aja udah benar ya. Kalau kamu sederhanakan lagi boleh loh. Ini coret nolnya, ini coret nolnya juga boleh. Nggak ada masalah. Atau kamu mau bagi, ini juga bisa jawabannya. Kakak jawab di bawah ya, 60 per 500 ini boleh. Atau kamu mau coret nolnya juga boleh. Ini 6 per 50 juga boleh. Atau mau disederhanakan lagi boleh loh. Ini sama-sama bagi berapa ya? Bagi 2 ya? Bagi 2, ini bagi 2, ini 3 per 25. Ini juga boleh. Jadi bisa jawabannya 60 per 500, 6 per 50, atau 3 per 25. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah lebih sederhananya 3 per 25. Seperti itu. Semoga mudah dipahamin ya. Ini tentang kemungkinan atau peluang domainnya. Oke. Diperhatikan lagi dari pengantar soal. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, dia bilang tuh ada informasi soal berikut untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, level soalnya ini tadi sedang. Tadi yang sebelumnya tuh level soalnya masih level 1, atau soalnya masih mudah gitu. Nah, sekarang kita bahas terkait soal nomor 4 dan nomor 5. Taman sebagai paru-paru kota. Taman kota adalah salah satu jenis lahan hijau di daerah perkotaan. Taman kota memiliki banyak fungsi, misalnya sebagai penyaring udara, penghasil oksigen, penyimpan air tanah, tempat rekreasi, kegiatan publik dalam rangka menyambut Hari Bumi dan dilaksananya. Ayo diingat-ingat lagi kapan sih Hari Bumi? Oke, 22 April ya. Ada pun rencana bentuk taman yang akan dibangun nih. Dia ada rencana 4 taman nih, ada taman A, ada taman B, ada taman C, ada taman D. Rancangan tamannya ada 4 gitu. Yang pertama, kita perlihat dulu ya, taman pertama itu bentuk apa sih? Kalau kita amati ini bentuk jajar genjang, segitiga, sama kaki ya. Oke. Setelah kita amatin soalnya, kita lihat dulu apa sih yang bakal dibahas dengan. Oke, kita lihat ya soalnya. Oke, Pak Eko adalah penanggung jawab dalam pembangunan taman kota tersebut. Sebelum pembangunan dimulai, Pak Eko terlebih dahulu membuat rencana anggaran biaya setiap pembangunan 1 meter kuadrat memerlukan biaya 250.000. Nah, dibilang ini kan apa nih? Setiap 1 meter kuadrat diperlukan 250.000. Berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang benar. Nah, dia bilang ini jawaban lebih dari 1. Berarti ini pilihan berganda kompleks ya. Oke, sebentar. Kakak, ini dulu ya. Kita tidak bisa menyelesaikan ini kalau tidak ada slide kosong. Oke, kita next ya. Tadi Pak Eko ya. Setiap pembangunan 1 meter kuadrat diperlukan biaya 250.000 gitu kan. Tapi kita pilih jawabannya. Yang menurut kalian ini benar dari 1, 2, 3, 4, 5 ini apa? Yang mana gitu kan. Oke, kita cek ya. It's number 1 gitu kan.
Oke. Dana yang dibutuhkan untuk membangun keempat taman adalah sebesar 338 juta. Oke, kita cek. Untuk menghitung tamannya dulu, kita hitung dulu dong. Apa yang kita hitung? Luas ya adik-adik. Luas gitu. Luas taman yang pertama, ini bentuknya adalah jajar genjang. Jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi berarti kita hitung. Tingginya udah dapat ya. 12 dikali 24 alasnya. Tingginya 12, alasnya 24. Itu dikalikan adalah hasilnya berapa? 288 ya. Meter kuadrat. Oke, untuk yang pertama sudah dapat hasilnya. Untuk taman yang kedua, luas taman itu apa rumusnya? Taman B. Ini diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 ya, VR kuadrat. Ini aku buat di bawah aja ya. V 22/7 kali 14 kuadrat. Itu hasilnya adalah, hitung lagi nanti ya di rumah, 616 meter kuadrat. Oke, taman yang ketiga, taman C. Panjang kali lebar ya luasnya. 14 kali 20 sama dengan 280 meter kuadrat. Taman yang keempat. Luas taman apa? Taman ini. Oke, ini tadi belum diketahui ya. Untuk menghitung luas segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? 14 kali 24 kali bagi 2. Berapa itu? 168 ya. Meter kuadrat. Oke, sudah dapat ya luasnya masing-masing. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya aja. Tadi kan luas taman A, LA, LB, kakak buat ini, LC, LD. Nah, tadi kan dia bilang bahwasannya dana yang dibutuhkan untuk membangun keempat taman itu berapa gitu kan. Dia bilang 338 juta, benar nggak gitu kan. Nah, kita kalikan ini, satu meternya tuh, totalnya tuh 250.000. Nanti kita kalikan aja nanti dengan 250.000. Benar nggak sih nanti jawabannya gitu kan. Untuk question number 1. Kelihatan ya tulisannya. Oke, kita ganti dulu warna putih ya guys. Untuk question number 1, luas alas yang pertama tadi 288 ditambah 616 ditambah 280 ditambah 168. Kemudian ini kan satuannya meter kuadrat toh, dikali dengan 250.000. Benar nggak gitu? Ini dijumlahin ternyata hasilnya 1352 dikali nanti dengan 250.000. Benar nggak sih gitu? Oke, ternyata dikalikan hasilnya benar. 3.380.000. 338 juta ribu. Ternyata hasilnya benar ya adik-adik. Question number 1 is right. Ini benar. Ini benar. Bentar, kita ganti warna dulu biar bisa dicoret-coret ya. Oke, question number 1 is right. Oke, kita cek question number 2. Benar nggak itu? Question number 2 benar atau enggak gitu kan? Dia tanya apa tuh? Dana yang dibutuhkan untuk membuat taman C, 70 juta, benar nggak gitu kan? Taman C tadi luasnya, sebentar, luasnya 280 ya. Taman C 280 dikali dengan 250.000. Benar nggak gitu kan? Ternyata dikalikan hasilnya 70 juta. Ini benar. Berarti question number B benar ya? Benar. Question A juga benar. Question B benar. Question number C benar nggak gitu kan? Jumlah total luas taman yang akan dibangun adalah 1.450. Tadi kan total tamannya ini ya, 1352. C berarti salah ya. C salah. Meter kuadrat. Ini salah. Kemudian yang keempat adalah pembuatan taman B menghabiskan dana paling besar. Tadi kan kita lihat ya, taman B itu luasnya lebih besar, 616, daripada taman lainnya. Berarti memang benar, taman D itu memang menghabiskan paling banyak. Dana terbanyak.
Ini benar. D benar ya. Kemudian yang ke E, luas taman D setengah dari taman A. Benar nggak sih? Taman D tadi, taman D itu, oke salah. Ini taman B ya, adik-adik. Taman B tadi lebih luas memang. Taman D itu totalnya 165. 165, taman A, oke. Taman B aja 16, taman D aja 168. Taman A-nya itu 288. Enggak setengahnya ya. Setengah dari 288 kan itu hasilnya 144. Berarti ini salah. Yang E salah. Berarti question yang benar adalah 1, 2, 3 salah, yang ini salah, yang keempat 3, yang kelima salah. Berarti jawaban benarnya ada 3. Tapi yang benar itu paling centang, yang salah nggak usah diapa-apain. Oke. Untuk pertanyaan ini selesai. Oke, kita terakhir nyari yang nomor 5. Masih berhubungan dengan soal berikutnya sebelumnya ya. Di sekeliling setiap taman ditanami pohon mahoni dengan jarak minimal 5 meter antar pohon. Setiap pohon mahoni mampu menyerap CO2 sebanyak 296 kilo per tahun. Taman yang paling sedikit menyerap gas CO2 adalah berapa? Nah, kan ini dia bilang jaraknya 5 meter ya. Kalau satuannya meter berarti kita menghitung keliling dari setiap taman. Nah, kita menghitung keliling dari setiap taman, oke. Nanti kalian bisa lihat ini tamannya ya. Kakak tadi udah cari bahwasanya untuk taman A, untuk keliling taman tahu ya, dijumlahin aja setiap sudut sisinya. Taman A itu kelilingnya berapa? Kelilingnya 88. Taman B kelilingnya juga 88. Kemudian taman C itu kelilingnya 68. Taman D itu 64. Oke, untuk mencari taman yang paling sedikit menyerap CO2 itu gini adik-adik, kalian cari aja taman yang paling kecil kelilingnya. Itu merupakan taman yang paling sedikit juga menyerap CO2. Nah, kalau kalian bagi ini dengan 5, ini kan setiap pohon itu minimal jaraknya 5 toh. Ini bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5. Ini hasilnya nanti 17 pohon, sekitar 17 pohon. Ini juga sekitar 17 pohon. Ini pohon. Ini juga sekitar 13 pohon. Sedangkan ini cuma 12 pohon. Jadi, yang paling sedikit pohonnya itu paling sedikit juga menyerap CO2. Sehingga yang jawaban paling tepat itu adalah taman D. Taman D. Jadi di sini tuh kalian wajib cari dulu. Dari sini tuh keliling masing-masing taman. Kalau ini kan kelilingnya kalian bisa hitung ya. Ini ada 24, ini 20, ini berarti 24 juga bawahnya, ini juga 20. Jadi kalian tinggal jumlahin. 20 tambah 24 tambah 20 tambah 24. Kalau ini keliling dari lingkaran apa? 2 VR ya. Nah, kalau ini tinggal gampang ya, kelilingnya rumusnya ada. Sedangkan ini juga ini tambahin aja. 20 tambah 14 tambah 20 tambah 14. Sedangkan ini kalian wajib cari dulu sisi miringnya ini berapa, pakai Pitagoras. Pitagoras. Nah, untuk Pitagorasnya ya, ini kan sisinya 7 ya, bagi 2. 7 ini berarti akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini berapa? Ini sama dengan akar 625. 625 itu sama dengan 25. Berarti 25-nya juga 25 toh. 25 tambah 25 tambah 14 itu 50 tambah 14 itu 6. Seperti itu. Jadi untuk ini semoga bisa dipahamin. Oke, mungkin kakak cukupkan dulu pertemuan untuk kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang sesuatu apapun. Misalnya kalian masih bingung atau masih gak paham kak ini gimana gitu kan, gitu soal lagi gitu, kalian bisa tanya kakak melalui chat, WA boleh, IG juga boleh, Facebook juga boleh, email juga boleh. Nah, kakak tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian. Misalnya kalian masih bingung, oh kak aku masih bingung soal menjodohkan itu gimana, soal pilihan berganda itu gimana,
soal pilihan berganda kompleks itu gimana kak gitu, itu boleh tanya ke kakak. Kak, aku butuh soal lagi, aku mau soal-soal lagi, aku mau latihan. Itu juga boleh, nggak masalah. Kakak tunggu season berikutnya. Nanti kalian lihat season yang part 2. Oke? Semoga kalian dalam sehat. Terima kasih.